Kalau nanti Mbak Grace bisa tanya teman-teman. Ini kita di kabinet bayangan loh Bang. Loh iya, nanti Abang teman-teman. pernah juga mati mic kan waktu itu kan? Waktu Memang abang itu interupsi. automatically per 5 menit dia mati tuh, Apalagi karena udah durasi pidato di-stem. abang biasanya 7,5 menit kan. Ya, durasi pidato kita bisa Divisi 15 2,5 menit. kan, 5 ya menit benar. udah ini dia. Oh dia 5 menit emang mati sendiri itu 5 menit mic-nya? mati sendiri. Tapi yang pasti kalau ngomong hipokrit saya pikir itu udah sangat subjektif ya Bang ya. Iya. Di satu sisi Abang bilang menjaga demokrasi, tapi di forum demokrasi yang resmi semacam sidang paripurna ada yang suka mati-matiin mic ya kan? Nggak ada. Hah? Nggak ada? Nggak ada dong. Abang nggak ikutan tuh Maksudnya rapat? Mbak Puan kan? Maksudnya nggak bilang gitu loh, ya nggak Maksudnya Pak Mbak Presiden. Puan. Di kabinet bayangan Karena- ini kan ada nggak. juga yang lain yang suka mati-matiin mic. Karena belum pernah DPR, jadi melihatnya dari jauh. Saya kalau nanti Mbak Grace bisa tanya teman-teman. Ini kita di kabinet bayangan loh Bang. Loh iya, nanti Abang teman-teman. pernah juga mati mic kan waktu itu kan? Waktu Memang abang itu interupsi. automatically per 5 menit dia mati tuh, Apalagi karena udah durasi pidato di-stem. abang biasanya 7,5 menit kan. Ya, durasi pidato kita bisa Divisi 15 2,5 menit. kan, 5 ya menit benar. udah ini dia. Oh dia 5 menit emang mati sendiri itu 5 mic-nya? menit mati sendiri. Politisi dari PSI, Grace Natali, menyinggung Ketua DPR RI dari PDI Perjuangan, Puan Maharani. Sindiran dari Grace Natali yang menuju pada Ketua DPR RI langsung diperjelas oleh Masinton Pasaribu sebagai rekan satu partai dari Puan Maharani. Mendengar pernyataan dari Masinton Pasaribu, politisi dari PSI Grace Natali langsung ngeles dan mengelak. Grace menyatakan bahwa ia sedang tidak menuduh Ketua DPR RI, Puan Maharani. Yang paripurna ada yang suka mati-matiin mic ya kan? Nggak ada. Hah? Nggak ada? Nggak ada dong. Abang nggak ikutan tuh Maksudnya rapat? Mbak Puan kan? Maksudnya nggak bilang gitu loh, ya nggak Pak Maksudnya Mbak Presiden. Puan. Di kabinet bayangan Karena- ini kan ada nggak. juga yang lain yang suka mati-matiin mic. Karena belum pernah DPR, jadi melihatnya dari jauh. Saya Namun selanjutnya, Masinton Pasaribu langsung mengulti Grace Natali dengan menyatakan bahwa Grace belum pernah menjadi anggota DPR, sehingga tidak banyak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Perlu diketahui, mikrofon yang ada di DPR RI memiliki settingan secara otomatis akan mati sendiri setelah 5 menit, yang berarti bukan Puan Maharani yang mematikan mic seperti yang dituduhkan oleh Grace Natali. kalau nanti Mbak Grace bisa tanya teman-teman. Ini kita di kabinet bayangan loh Bang. Loh iya, nanti Abang teman-teman. pernah juga mati mic kan waktu itu kan? Waktu Memang abang itu interupsi. automatically per 5 menit dia mati tuh, Apalagi karena udah durasi pidato di-stem. abang biasanya 7,5 menit kan. Ya, durasi pidato kita bisa Divisi 15 2,5 menit. kan, 5 ya menit benar. udah ini dia. Oh dia 5 menit emang mati sendiri itu 5 mic-nya? menit mati sendiri. Ini utang negara numpuk, Ya, utang negara gemuk, kurs dolar hancur, kurs dolar gemuk, pembangunan infrastruktur pembangunan ngawur. infrastruktur. Di awal nggak masuk akal, Hmm, pemilunya sendiri nggak masuk akal kok. Oke. Jadi kita dipaksa untuk komentari sesuatu yang di awal udah busuk. Hmm. Coba lihat Grace tadi itu. Grace kesulitan untuk menemukan istilah lain selain Sinkronisasi. sinkronisasi. Jadi terlihat ada kegugupan untuk mengatakan apa yang terjadi. Jadi bahasa yang aman sekali itu. Lain waktu Grace ketua PSI, dia tajam menemukan kalimat. Jadi Grace mengedit sendiri kalimatnya supaya jadi bukan netral, justru jadi mediocre itu kalimat itu kan. Seolah-olah tidak ada beban, tidak ada konten dari peristiwa itu. Ya seperti biasa transisi mengefektifkan apa istilahnya tadi itu sisa kabinet. Tapi sebetulnya buat saya ini bukan, lepas dari saya bosan komentar ini, tapi ini bukan persaingan antara Jokowi dan Megawati, maka tertendanglah PDI. Itu udah biasa itu pasti tertendang. Sekarang kita mesti lihat paradigma baru, persaingan antara Jokowi dan Prabowo, saling taruh orang di situ. Kan itu intinya kan. Jadi Jokowi menyusupkan orangnya, Prabowo menyusupkan orangnya. Pengamat politik Rocky Gerung menyatakan bahwa staf khusus kepresidenan Grace Natali sekarang menjadi tumpul, tidak lagi tajam seperti waktu menjadi ketua PSI, dan sekarang telah berubah menjadi politisi mediocre. Dan Rocky Gerung juga mengatakan bahwa saat ini pertarungan politik bukan lagi antara Megawati dan Jokowi, melainkan antara Jokowi dan Prabowo yang telah memulai strategi dengan saling memasukkan orang-orangnya menuju pemerintahan Prabowo Gibran. Apa yang disusupkan ini? Ya itu yang diganti-ganti itulah. Oke. Jadi itu sebetulnya penanda bahwa dua-duanya cemas. Jokowi cemas, dia tidak punya orang ketika lengser.
Prabowo cemas kalau tidak dipasang sekarang nanti orang Jokowi yang berkuasa. Jadi kita mesti pindah cara melihatnya tuh, bukan konflik lagi antara yang memang Sudah terjadi. jadi konflik baru, konflik psikologi antara Prabowo dan Jokowi. That's all. Tapi kan nanti ketika presiden terpilih Pak Prabowo dilantik, kan Pak Prabowo punya hak prerogatif untuk mengganti orang-orang Iya, yang kalau dia punya prerogatif, ya udah Pak Prabowo bilang nggak usah, Gerindra nggak usah. Kan logikanya begitu kan. Tapi Prabowo masih memaksakan taruh Gerindra di situ. Padahal itu prerogatif dia, atau dia bisa cepat lagi. Jadi dia bersiap-siap untuk mengintip lubang persembunyian Jokowi. Demikian juga Pak Jokowi. Itu aja. Lebih lanjut, Rocky Gerung mengatakan bahwa Jokowi dan Prabowo sama-sama cemas. Jokowi cemas, dia tidak punya orang ketika lengser. Sedangkan Prabowo cemas, kalau tidak dipasang sekarang, nanti malah orang Jokowi yang berkuasa. Kedua orang ini sudah saling intip untuk mengetahui lubang persembunyian masing-masing. Kan antara lain untuk sinkronisasi agar ketika pergantian nanti akan bisa lebih smooth, bisa lebih cepat proses orientasinya, agar ada hal-hal yang bisa langsung gerak gitu ya. Atau ya kita tahulah bahwa namanya berganti kepemimpinan atau kalau mau ada lembaga yang baru dan sebagainya kan butuh waktu. Ini kan sudah hampir di masa purna jabatan ya, Mbak. Jadi kan semuanya harus siap-siap memang untuk meninggalkan posnya nih, sudah memang waktunya untuk menyerahkan tongkat estafet gitu kan. Nah, Pak Jokowi dari awal sudah mengatakan bahwa program-program beliau ini banyak yang jangka panjang gitu kan, dan butuh tentunya butuh untuk investor, untuk masyarakat. Kalau mau melihat hasil dari pekerjaan tentu harus ada keberlanjutan. Dan yang punya komitmen untuk keberlanjutan itu kan hanya pasangan Prabowo Gibran. Yang lainnya kan ada yang mau perubahan, ada yang oke, kalau bagus mungkin kita pertahankan mungkin. Tapi kalau enggak ya kita ganti gitu kan. Jadi kan di sini dalam hal ini kalau kita bicara soal visi itu kan ada yang berbeda visi ya gitu ya. Jadi satu ada perbedaan visi. Jadi tentu kalau kita bicara soal keberlanjutan nanti apakah ada orang yang dipertahankan atau selesai karena memang juga sudah waktunya untuk selesai. Ini tergantung punya visi atau enggak. Kan politik itu adalah pilihan. Bahwa semuanya ini harus siap-siap nih. Gitu kan, tapi yang mana duluan ini kan ada pertimbangan masing-masing. Antara lain kita bicara ada banyak program nanti, misalnya program prioritasnya presiden terpilih nanti Pak Prabowo kan ada makan bergizi gratis yang untuk meningkatkan gizi. Dan ini akan menjadi sebuah program besar lintas kementerian, lintas lembaga, lintas daerah, lintas kepala daerah juga, anggarannya pun besar. Ini perlu koordinasi yang luar biasa, dan tentunya juga butuh produk hukum, payung hukum untuk memastikan semuanya secara administratif baik gitu ya. Nah,